Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akmal Bugoni, mahasiswa Teknik Perpipaan, Prod. Saya dari kelas TP4A, untuk NRP saya 08230404. Jadi ini pada mata kuliah metode numerik, saya akan mempresentasikan dari hasil kerja saya yaitu untuk simulasi aliran eksternal melintasi susunan 4 silinder. Berikut tuh daftar isinya. Pertama, deskripsi, kedua aplikasi industri, selanjutnya domain geometri, keempat meshing, yang kelima kondisi batas, yang keenam hasil simulasi. Baik, jadi dalam bidang teknik perpipaan, pemahaman terhadap perilaku aliran fluida di sekitar objek sangat penting dan dapat dianalisis menggunakan metode numerik. Laporan ini membahas simulasi numerik aliran fluida bolak-balik yang mengalir melewati konfigurasi 4 silinder. Kan perangkat lunak, Shalom, OpenFOAM untuk mengkodingnya, dan ParaView untuk menampilkan tekanan, kontur atau velocity-nya. Simulasi dilakukan dengan pendekatan computational fluid dynamics atau biasa disebut CFD yang berbasis metode numerik, menggunakan kondisi batas tertentu dan parameter aliran yang telah ditetapkan, seperti Reynolds number sebesar 113 dan kecepatan inlet 1 meter per second. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami perilaku aliran di sekitar silinder yang tersusun dalam formasi diamond, serta mengubah interaksi gaya terhadap tahanan atau disebut drag dan gaya angkat lift. Baik, jadi ini untuk aplikasi industri atau penerapannya. Ini saya mendapat referensi industri LNG migas di daerah Batam. Ini dari pipa yang kami buat itu platnya lebih tepatnya itu memiliki 4 lubang silinder dan itu diaplikasikan pada industri ini. Ini saya mendapat sumbernya dari LinkedIn, Biosolar Engineering Process. Berikut untuk domain geometri. Di domain geometri yang saya buat ini dengan dimensi box yang searah sumbu X 5 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan. Di tengah bangun tersebut terdapat 4 buah lubang yang berbentuk silinder dengan diameter 1 satuan, serta ada box kecil yang searah sumbu X 9 satuan, Z 9, dan Y 1 satuan. Berikutnya untuk meshing. Nah, ini jadi untuk mesh yang gunakan untuk mesh 1 pada untuk algoritma pada 1D menggunakan projection 1D, one dimension. Untuk hipotesisnya menggunakan search edge 1. Kemudian untuk yang selanjutnya pada 3D menggunakan extrusion 3D. Nah, dalam meshing ini terdapat submesh. Nah, ini memakai untuk yang 1D-nya menggunakan wire distraction. Untuk hipotesisnya menggunakan number of segment tuh. Jadi gini, ini untuk meshing penjelasannya. Supaya 1 menggunakan agen 1D sampai 2D dengan ukuran mesh maxes 1, minimal size 0,5 dengan fine size very fine, dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Selanjutnya untuk submesh yang kedua menggunakan wire distraction
session dengan meshing geometry extrusion 1 dan number of segment 1. Dan untuk submesh 3 menggunakan wire distraction dengan geometry extrusion 2 dan number of segment 1. Berikut hasil meshingnya. Ini saya tampak depan. Jadi untuk yang warna biru itu untuk yang box utama tadi yang memiliki panjang sekitar 35, 20 sama 10. Dan untuk yang kelihatan warna putih itu box kecil. Nah, itu untuk lubang diameternya tadi sesuai NRP saya. Berikut untuk kondisi batasnya. Yang pertama, boundary. Itu pada data boundary inlet dan outlet menggunakan tape patch. Atas dan bawah menggunakan tape symmetry. Serta sender 1, sender 2, dan 3, serta 4 menggunakan wall. Ini hasil codingan saya pada software OpenFOAM, yang dimana di sini terdapat objeknya yaitu boundary, maka ini hasil dari codingan saya terhadap boundary-nya tadi. Untuk yang selanjutnya, control dict. Pada data control dict start from start time. Start time dimulai 0 dan end time 200. Delta time menggunakan 0,005. Write counter runtime, write interval 0,5, serta maximal call 1,0 dan mass delta t 0,005. Ini untuk hasil codingannya. Ini untuk objek control dict ya, sesuai dengan definisi barusan yang saya terangkan. Oke, selanjutnya itu transport properties. Pada data ini NU menggunakan 0,09631 sesuai dengan NRP saya. Nah, ini untuk tampilan pada OpenFOAM untuk bagian transfer properties. Ini untuk objeknya sesuai ya. Itu untuk tertera NU bahwa hasilnya 0,096153. Oke, berikut adalah hasil simulasi. Jadi ini untuk hasil simulasi pada software ParaView. Untuk plot counter tekanan pada saat T 0,5 detik. Itu ada gambar yang saya cerahkan, dan yang bawah itu pada 10 detik. Ini yang sebelah kiri untuk 50 detik, sebelah kanan untuk 100 detik. Ini untuk yang 200 detik. Nah, ini untuk plot counter velocity pada saat 0,5 detik. Sebelah kanan tertera 10 detik, sebelah kiri 50 detik, sebelah kanan 100 detik. Ini untuk yang 200 detik. Oke, ini untuk hasil grafik CD terhadap waktu pada plot coefficient drag terhadap waktu pada masing-masing silinder. Ini untuk yang plot coefficient lift terhadap waktu. Oke, terima kasih. Jadi ini hasil dari pembuatan penyelesaian dari case tadi sesuai NRP saya. Jadi terima kasih telah melihat dan meluangkan waktunya untuk menyimak serta memahami.
Jadi jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.